mengeluarkan dekret di mana Kekaisaran Romawi harus menjadi orang Kristen semua, dan terjadi baptisan massal pada saat itu. Itu salah satu latar belakang pertama. Lalu yang berikutnya, di Eropa pada zaman itu sering terjadi pembekuan air pada musim dingin, saudara, sehingga sulit untuk mencari air. Maka terjadilah baptisan percik saja. Mereka menggunakan percik. Saudara tidak bisa membantah tentang metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang digunakan, yang dipakai oleh karismatik untuk melakukan itu. Ya, saudara mau berdebat dengan saya, tidak akan pernah ketemu, karena mungkin saudara mengambil dari sudut pandang yang mana, teologi mana yang saudara anut. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan yang akan datang menjemput saudara dan saya untuk masuk dalam kemuliaannya. Nah saudaraku, saya akan menjelaskan seperti pada judul ini, ya. Baptisan mana yang alkitabiah? Apakah percik atau selam? Ya. Saya beberapa belakangan ini membahas tentang baptisan, ya, dan juga menanggapi dari kaum reform, ya, teman-temannya tentunya, karena mereka seolah-olah menganggap golongan lain atau karismatik dan Pentakosta itu khususnya dalam baptisan. Ya, kemarin saya membahas tentang baptisan, bagaimana Yesus sendiri dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, dan Alkitab menceritakan Yesus keluar dari air setelah dibaptis. Artinya dia berada di dalam Sungai Yordan sebelumnya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, baptiso adalah ditenggelamkan, dicelupkan. Anda tidak bisa membantah ini, kan? Saudara mau menggunakan argumentasi apapun, faktanya baptis atau baptiso adalah dicelupkan dan ditenggelamkan. Jadi kalau karismatik melihat dari sudut itu, saudara tidak bisa menyalahkan. Justru menjadi pertanyaan adalah bagaimana saudara bisa melakukan hal-hal seperti percik, padahal kata dasarnya adalah baptiso atau dicelupkan, dibasuh, ditenggelamkan. Dan baptisan itu adalah tanda pembasuhan, tanda pertobatan. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kemarin saya menjelaskan latar belakang baptisan, saudara. Itu sekitar tahun 380, di mana Theodosius mengeluarkan dekret di mana Kekaisaran Romawi harus menjadi orang Kristen semua, dan terjadi baptisan massal pada saat itu. Itu salah satu latar belakang pertama. Lalu yang berikutnya, di Eropa pada zaman itu sering terjadi pembekuan air pada musim dingin, saudara, sehingga sulit untuk mencari air. Maka terjadilah baptisan percik saja. Mereka menggunakan percik, ya. Saya nggak menghakimi dan saya tidak berani berargumen masalah itu. Tetapi yang saya tanggapi adalah ketika dari golongan-golongan reform yang menganggap sesat karismatik ketika melakukan baptisan selam. Artinya kami kembali kepada Alkitab yang benar. Kan sekarang berbeda situasi dan kondisi. Kita di Indonesia sangat banyak air. Bahkan kita bisa membuat kolam baptisan untuk membaptis orang dan menenggelamkan. Itu argumen pertama. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus memberikan teladan dan contoh. Dia telah dibaptiskan untuk menggenapi rencana Elohim. Walaupun Yohanes menolak. Yohanes berkata, seharusnya engkaulah yang baptis aku. Tetapi Yesus berkata, supaya kita menggenapi rencana Elohim. Dia memberikan teladan. Lalu berikutnya, saudara, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti di sini orang yang percaya baru bisa dibaptis. Baptisan adalah tanda pertobatan. Saudara memberikan pandangan yang lain, itu silahkan saja. Tetapi saudara tidak bisa membantah tentang metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang digunakan, yang dipakai oleh karismatik untuk melakukan itu. Ya, saudara mau berdebat dengan saya, tidak akan pernah ketemu,
Karena mungkin saudara mengambil dari sudut pandang yang mana, teologi mana yang saudara anut. Saya jujur pribadi, saya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran manusia di luar sana. Karena ada Alkitab menjadi acuan kita, saudara. Saya sewaktu kecil tidak tahu kapan saya dibaptis. Ini yang rasional, saudara. Nanti setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya menyadari bahwa saya harus menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Jadi anugerah itu tersedia bagi kita orang percaya, saudara. Bukan cuma orang percaya, semua orang. Saudara harus pahami ini. Jangan iman kita ini tidak mengerti konsep iman Kristen. Anugerah tersedia bagi siapa saja. Dan kita harus meresponi anugerah itu. Saudara mau lahir dari keturunan Kristen, keturunan kepercayaan lain, itu bukan satu jaminan. Saudara lahir sebagai orang Kristen itu karena kebetulan. Setelah mulai besar, diajar dari kecil, dididik, lalu ketika mulai mengerti, maka saudara harus menyadari bahwa kita punya dosa warisan. Kita dikuasai dosa, dan kita harus hidup baru. Itu sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Lalu kemudian bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Pada saat dibaptiskan itulah kita menyadari bahwa dosa kita, dosa lama kita dikuburkan. Maka dideklarasikan kepada dunia. Ini adalah cara yang dilakukan oleh karismatik. Dan saudara tidak bisa membantah ini dan mengatakan bahwa ini sesat. Dari segi keteladanan Tuhan Yesus, dari segi kata baptisan atau baptiso, itu ditenggelamkan. Mungkin saudara menggunakan penafsiran lain, silahkan. Tetapi yang saya maksudkan adalah saudara tidak bisa menyesat-nyesatkan ketika kami melakukan dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan dogma yang kami anut. Ini adalah merupakan hak jawab saya terhadap serangan-serangan yang terus dilontarkan dari mereka, golongan-golongan reform yang tidak terima ketika ada orang yang dibaptis. Saudara, jangan merasa terlalu memiliki tinggi. Umat manusia ini adalah milik Tuhan Yesus. Ketika ada hamba Tuhan membuat KKR di mungkin kebetulan di daerah saudara, jangan merasa bahwa loh, kok diambil orang-orang saya. Jangan pakai pikiran begitu. Ya. Sekarang menjadi tugas kita adalah bagaimana membuat orang itu fokus. Kalau memang saudara menganggap bahwa ajaran saudara lah yang paling benar. Ini adalah bentuk sebuah tanggapan saya. Saya tidak mencela konsep apa yang saudara pegang dalam iman saudara. Karena Tuhan yang mengetahui. Tetapi metode-metode yang kita gunakan, masing-masing kita berbeda untuk melihat Alkitab dari sudut pandang yang mana. Mau teologi mana yang kita gunakan. Tetapi saya pribadi, teologi apapun saya harus kembali kepada Alkitab yang benar. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara. Dan baptisan yang paling benar yang sesuai adalah kalau kita kembali Alkitab seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu dicelupkan, ditenggelamkan, ya, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, lambang kita turut dalam kematiannya. Dan pada saat kita keluar dari air, kita dihidupkan kembali, kita dilahirkan kembali, yaitu roh kita dilahirkan. Dan Alkitab berkata, kamu adalah anak-anak Elohim. Silakan saudara share video ini untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, untuk memahami konsep yang benar, bagaimana kita mengerti dan kembali kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.